Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcastnya IPN Tegal. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu pimpinan di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal yang punya duit di IPN Tegal, Bapak Warek 2 bidang keuangan dan sarana prasarana, Bapak Dr. Haji Royani LC LLM. Terima kasih. Selamat datang Pak. Selamat datang. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita Alhamdulillah. di podcast IPN Tegal. Kebetulan alhamdulillah kemarin kita sudah sama Warek 3 sama Pak Rektor, dan alhamdulillah giliran ini kita Warek 2 bersama-sama kita untuk mencoba mengeksplorasi apa yang ada di dalam Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Pak Royani, kita berbicara santai ya Pak? Siap. Santai, tapi ini sebetulnya Pak Royani ini waktunya sibuk banget ini, kita colong-colong ini. Dia kemudian bisa terlaksana jadwalnya 2 minggu yang lalu, tapi alhamdulillah ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Pak Royani, kita pengen ngulik dulu ini pribadi Pak Royani sebagai Warek 2 ini. Ini yang menariknya Pak Royani ini salah satu dosen IPN Tegal yang senior juga, tapi memilih S2-nya di mana ya Pak? Pakistan. Di Pakistan. S1-nya di Mesir. di Mesir ya, di Kairo ya. Di Mesir, kemudian beralih ke Pakistan dan beralih ke Indonesia sekarang. S3-nya di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Bisa diceritakan Pak, dulu itu bisane anjuk Mesir gitu kesasar anjuk kemana sehingga bisa lantas lulusnya mumtaz gitu ya. Ini salah satu putra daerah Tegal yang salah satu memilih Mesir sebagai tempat untuk pendidikan. Ya. Gimana Pak? Terima kasih. Untuk pertama saya itu memang mondok di Kali Kangkung. Oh, mondoknya di Kali Kangkung sini ya. Kali Oh Kangkung, iya, alumni Kali Kangkung ya. Tegal, MTS sama Alia. Kemudian kebetulan Kali Kangkung sudah ada MOU dengan Al Azhar waktu itu. Iya. Jadi ada teman-teman kita, senior-senior kita yang sudah kuliah di sana dan sudah pada lulus. Alhamdulillah ada koneksi dan ke sana. Alhamdulillah waktu saya lulus Alia itu ditawari sama Pak Kiai untuk kuliah di Al Azhar. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke sana. Dan di sana juga ketemu sama teman-teman yang dari alumni Kali Kangkung itu. Oh gitu, ada alumni Kali Kangkung yang juga Ya, Al Azhar juga di sana ya Pak ya. Di sana sudah banyak. Alhamdulillah. Dan kita ya biasa tahun 97, 98 itu kita ada krisis moneter. Tapi alhamdulillah saya tetap untuk semangat dalam Berarti mencari ilmu. pas waktu reformasi di sini rame-ramenya Pak Royani lagi di Mesir. Iya, kebetulan juga Soeharto almarhum itu presiden kita itu ke sana juga sebelum dilengsarkan. Pulang dari sana langsung di demo sama saya di bandara. Berarti salah satu tokoh reformasi itu. Luar biasa ini Pak Royani. Nah, dan menyampaikan aspirasi saat itu ya Pak, Iya, sebagai mahasiswa Mesir saat itu ya. Kita bisa ketemu dengan beliau setelah di IJMI waktu itu. Bisa ketemu, bisa memberikan aspirasi mahasiswa lah. Ya kita nyambung dengan yang di Indonesia seperti itu. Apa waktu itu ingat gak Pak? Kira-kira apa yang disampaikan mahasiswa Mesir saat itu untuk almarhum Presiden Soeharto itu? Waktu itu sekelumit aja Ya Pak. karena waktu itu kan kita sudah mulai krisis. Iya. Saya berangkat 97 itu dolar itu 2.300. Iya. Nah pas waktu 98 itu sampai 20.000 Waduh, satu iya. dolarnya itu. Makanya kan itu sudah hal yang sangat sangat jauh sekali itu untuk ekonomi ya. Makanya Tapi kan sebetulnya jane mahasiswa Mesir ya nggak terlalu punya dampak terhadap efek di sini kan, karena hidupnya di sana. Tapi karena kecintaan mahasiswa Mesir terhadap negerinya, ini kemudian menyampaikan itu ya Pak ya. jelas dampaknya besar karena kita kan butuh uang rupiah. Iya. Ya kan? Uang rupiah kesananya sangat minim. Transferannya Yang biasanya gitu, ya, ya. biasanya paling 5 juta, ini kan harus butuh dikalikan 20.000 seperti itu. Nah, itu sangat, makanya banyak waktu itu kan ada satu pesawat
dipulangkan, pulang isinya tidak bisa ke sana lagi karena ditarhil lah seperti itu. Karena mereka sudah tidak mampu untuk kuliah lagi karena orang tua sudah tidak mampu gitu kan. Ada lagi yang lewat kapal laut. Berarti Jadi memang ataupun- akhirnya jadi nggak lulus gitu ya, Iya. Pak? Ya. karena krisis. Tapi pakaiannya alhamdulillah waktu itu Alhamdulillah saya lulus. bertahan sampai lulus alhamdulillah. Kita juga banyak teman-teman al-musa'ad al-malih kita banyak di sana seperti itu. Iya, iya. Siap. Berapa tahun Pak di sana, Pak? Alhamdulillah 5 tahun 5 tahun ya, cukup lah ya. Tidak terlalu lama juga tuh. dan alhamdulillah haji saya di sana temu sekali terus haji sekali. Jadi 2 kali. Pernah naksir ke mahasiswa sana nggak, Pak? Di sana itu kita pertama datang itu memang beda dengan di Indonesia. Jadi di sana ada isinya apa polisi adab. Polisi adab itu ndak apa namanya kalau misalkan ada seorang mahasiswa atau mahasiswi yang berbarengan satu tempat tidak ada dibuktikan dengan surat nikah langsung ditarhil, ditangkap dan ditarhil seperti itu. Oh, tapi Dipulangkan. nggak di ini ya, nggak di ijab kabulkan nggak ya? Karena di sana mulai seperti itu. Iya, siap Pak. Menarik sebetulnya ini Pak Warek Loro ini untuk. Nah, ini menarik juga ini salah satu S2-nya itu di Pakistan. Gimana ceritanya itu waktu itu, Pak? Jadi tahun terakhir saya kuliah di Al Azhar itu sudah punya ijazah, sudah selesai. Ceritanya mau pulang. Ya sudah teman-teman sama teman-teman di Mesir itu sudah pamitan kita, tapi dapat tugas temus tenaga musiman haji, membantu jamaah haji di Saudi. Nah, rencana saya itu dari haji langsung pulang dari Saudi langsung ke Indonesia. Ternyata sampai jadi petugas haji waktu di Takrem Mekah ya, di Madinah Takrem Madinah. Ternyata yang dari dari jamaah haji itu banyak menyarankan saya untuk melanjutkan S2 karena S2 di Indonesia itu sudah banyak. Jadi untuk bersaing itu kayaknya kalau dari luar negeri lebih aman lah gitu. Berpikirnya waktu itu di Mekah dan atas saran Jamaah haji. Jamaah haji itu. Melanjutkan. Kenapa milihnya di Pakistan? Ya. Iya. Pertama untuk S1 saja itu makbul, Bang. S1 saya di Al Azhar itu makbul. Nilainya itu C lah kalau pas ini. Itu aja sudah maksimal sekali. Saya kalau saya itu kalau kuliah, kalau mau ujian itu 2 bulan enggak kemana-mana. Hanya di asrama, kemudian ke masjid, asrama masjid itu sama 2 bulan. Ngapal dan ngerangkum diktat, kemudian dihafal. Kalau seperti itu nggak bisa ngerjakan ujian seperti itu. Jadi memang kayak gitu saja itu sudah nilainya saya gitu loh. Kayak itu aja. Apalagi seperti itu. Iya. Dan harus hafal. Kalau udah hafal berarti nggak bisa ngerjakan seperti itu. Nah, ini Pak yang Pakistan Pak. Iya, Terus, Pak, yang kedua setelah S1 di sana itu kalau mau S2 itu ada imtihan qabul 10 juz. Waduh. Yang itu 10 juz. Maksudnya ada tes lisan, ada tes tulis. Waduh. Kemudian juga ada imtihan jurusan misalkan fikih berarti nanti tes fikih seperti itu. Itu baru misalkan tesnya saja. Belum kita nanti ada tamhidinya. S2 itu ada tamhidi di sana selama setahun. Kebanyakan itu DO-nya daripada lulusnya. Misalkan iya, misalkan fikih nih, jurusan fikih. Ada yang daftar 10, lolos semua nih tes imtihan qabulnya. Ternyata pas mulai di kuliah itu ada 5 mata kuliah sebenarnya. 5 mata kuliah tulisnya lulus. Tulisnya lulus. Tinggal lisannya misalkan 2 mata kuliah, 1 mata kuliah enggak lulus, semuanya diulang. 5 mata kuliah itu. Makanya sistem perkuliahannya begitu ya, iya, Pak? seperti itu. Dan itu paling cepat 7 tahun kuliah S2 di sana itu. Makanya saya milihnya di berapa tahun, Pak? di Pakistan 4 tahun alhamdulillah. Itu paling cepat 4 tahun. Paling cepat 4 tahun. Berarti di sini kalau S2 2 tahun itu sangat Wah, sangat hebat. Istimewa. Istimewa sekali. Istimewa sekali. Udah dapat register lah Iya, gitu ya, Pak. register. Oke, itu menarik Pakistan ya. Di sana ini enggak pernah mengalami konflik gitu, pernah, Pak? Ya, kalau Pakistan kan itu mulai dari Taliban ya. Taliban itu kan aslinya dari tulab. Taliban dari tulab, para santri yang dari Indonesia, dari Thailand, dari Malaysia, dari Arab yang semuanya pada belajar di pondok pesantren di Pakistan. Itu biasanya itu mereka belajar juga perang. Setelah diajari perang bisa nanti dibawa ke Afghanistan untuk perang dengan Uni Soviet waktu itu, Rusia waktu itu. Nah, setelah mereka menang, Taliban menang itu hanya kan Afghanistan merdeka tuh. Afghanistan merdeka,
tapi kan ada WTC waktu itu. Iya, WTC kemarin itu ya, hancur, Amerika ya. yang kena adalah Afghanistan. Taliban itu yang kena, akhirnya dibombardir sama Amerika. Nah, kenapa ada konflik di Pakistan? Ya karena pemerintah Pakistan itu pro dengan Amerika. Jadi bandara-bandara di sana untuk lapangan terbang perangnya Amerika untuk menyerang Afghanistan. Makanya orang-orang Taliban itu mesti sangat benci sama pemerintah Pakistan. Karena itu. Ini itu. Geopolitiknya Pak Royani luar biasa. Dan saat itu waktu S2 pernah menjumpai itu Pak ya? Saya pernah di Lal Masjid, bahasanya itu Masjid Merah. Di Masjid Merah itu ada 1.000 santri di situ. Dari mulai MI, MTS, Aliyah sampai perkuliahan di situ. Saya sampai 1.000 lebih lah, 1.000 lebih. Nah itu istilahnya diisolasi, tidak bisa keluar selama 1 bulan. Di karantina lah ya? Iya, kenapa? Karena mereka itu disuruh untuk menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri aman, yang tidak berarti perang. Nah, dikasih waktu 1 minggu waktu itu. Itu termasuk salah satu mahasiswa Indonesia juga ya yang kemudian terkena nasib begitu Pak? Kalau saya alhamdulillah waktu itu enggak termasuk karena kita itu kuliahnya di yang resmi. Kalau ini kan berarti di tempat kuliah yang Taliban itu yang punya pondok pesantren yang tidak resmi itu. Bukan Taliban tapi di mana itu di Islamabad. Di Islamabad juga ada pondok pesantren yang terindikasi mereka itu adalah melatih para teroris, para teroris. Mereka menganggapnya sebagai seperti itu, para teroris. Tapi kan memang aslinya mereka itu benar-benar belajar untuk mencari ilmu di situ. Iya. Aslinya ya Pak. Tapi ada doktrin-doktrin terindikasi seperti itu, ada ideologi seperti itu dan ada katanya latihan perang. Memang nyatanya seperti itu. Ketika 1 minggu disuruh nyerah, ada berapa yang menyerah, tapi masih banyak 500-an yang tidak menyerah dan itu perang. Dibombardir sampai saya itu waktu itu melawan sekitar 10 rumah dari masjid itu loh, 10 rumah. Jadi kita selama 1 bulan itu tidak bisa keluar karena terisolasi. Dentuman bomnya juga listrik mati, air mati, tapi kita dikasih waktu 1 jam untuk mencari makanan itu siang itu. 1 jam kan ya. Itulah Pak LLM berarti apa Pak? LLM Master of Law, hukum. Hukum ya, Master of Law. Iya. Oke, menarik Pak. Nah, S3 ya mungkin pada umumnya lah kayak gitu ya. Salah satu dokter yang juga lumayan cepet ini ya Pak. Berapa? 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, alhamdulillah ini doktornya. Judul disertasinya apa Pak ya? Saya tentang downsizing bank syariah di Indonesia. Merger lah itu. Iya, mantap ini. Mudah-mudahan ini bisa nulis di Sinta Adunganan ya. Amin. Oke Pak. Saya kembali setelah kemudian mengulik pribadinya Pak Warik II ini, para Kiai Haji Royani. Ini soal IBN Pak. Saya kira Pak Royani juga termasuk salah satu yang mengalami transisi di mana IBN yang dulu sekolah tinggi kemudian nambah prodi demikian revolusioner kita gitu ya. dari cuma dua prodi jadi 2 prodi sampai ke 8. Waktu itu gimana Pak rasanya dan sebetulnya kenapa ada visi itu waktu itu? Sedikit cerita aja gitu. Karena kebetulan Pak Royani juga termasuk dari Kaprodi menjudekan Febi gitu ya Pak. Gimana Pak coba Pak? Ya karena saya di IPN itu pertama dari sekretaris prodi ekonomi syariah. Iya Pak. Waktu itu pertama, kemudian setelah itu saya didaulat untuk menjadi Kaprodi. Waktu itu Kaprodi perbankan syariah dan perbankan syariah dan kayaknya ekonomi syariah kayaknya digabung itu. Ya lupa waktu itu. Nah setelah itu saya didaulat pindah ke HKI, pernah saya HKI. Ya pertama jadi masuk itu. Yang pertama itu saya HKI. Iya itu saya di HKI waktu itu. Saya waktu itu di HKI. Sebelum Pak Kaidin iya. Saya pakai itu. Kemudian setelah itu saya pindah lagi ke ES. Kemudian saya setelah jadi Kaprodi saya
dari tahun 2019 ya itu saya jadi dekan waktu itu. Karena memang awalnya itu dari sekolah tinggi ke institut itu tahun 2019. Nah, dari awalnya tidak ada fakultas ya. Nah, waktu itu sudah ada fakultas Ekonomi dan Islam FEB. Nah, itu saya pertama kali didahului jadi dekan di FEB tersebut. Nah, kemudian selang berarti 4 tahun ya. 4 tahun 2023 dari 2019 ya. Saya sekarang jadi warek 2 seperti itu. Iya, mantap. Ini yang yang ngurusi gaji-gaji dan semuanya ya. Nasib-nasibnya dosen IP ini dan karyawan. Pak, IP ini tuh Pak pasti akan ngomong soal bagaimana peningkatan pelayanan dan sebagainya ya Pak. Bagaimana IPN pengen terus bergerak grow up untuk terus memperbaiki sebuah pelayanan yang ada. Kira-kira yang mau dipersiapkan dari sebuah apa supaya kemudian pelayanan prima itu menurut Pak Warikdo itu lagi dalam rangka apa? Selain juga sudah ada laboratorium yang cukup megah ya Pak nanti. Gimana Pak? Ya alhamdulillah rektor kita sekarang itu Pak Dr. Haji Saifuddin MA itu memang punya visi yang sangat bagus ya. Dan juga terrealisasi banyak lah menurut saya seperti itu. Realisasi banyak termasuk juga di sektor infrastruktur ya. Juga kesejahteraan baik dosen maupun karyawan juga struktural. Memang itu sudah sudah visinya beliau ya, misinya beliau juga untuk mensejahterakan baik itu karyawan, dosen maupun struktural dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah sudah tercover semua alhamdulillah, meskipun sedikit-sedikit lah dari mulai struktural, kemudian meningkatkan selanjutnya adalah karyawan, kemudian selanjutnya adalah ini berarti tahun ini dosen keseluruhan. Alhamdulillah. Kemudian dari infrastruktur juga alhamdulillah dari mulai depan sampai belakang kita sudah bisa menyaksikan sebenarnya sangat dahsyat menurut saya seperti itu. Itu ya kalau saya kan wakil rektor atau pembantu rektor lah gitu. Ya apa kata Pak Rektor ya gitu. Tapi saya menyaksikan. Bukan saya tapi Pak Rektor. Kalau Pak Rektor bilang itu bukan saya tapi tim. Iya. Jadi bukan Pak Rektor tapi semuanya itu semuanya. Kita semuanya bareng. Saya menyaksikan betul. Kayaknya soal honor itu nggak pernah di tanggal 3. Pasti kadang-kadang tinggal 1 udah masuk dan sebagainya. Karena kan kita berpikir bahwa kalau dosennya cukup lumayan tidak tidak sejahtera, maka pelayanan dan pengajaran juga akan tidak prima, kira-kira begitu ya Pak. Tapi kalau kita sudah bisa mengusahakan ya minimal lebih baik lah kira-kira begitu, maka apa yang dilakukan dosen-dosen akan melakukan pelayanan prima atau pengajaran prima di Institut Agama Islam Pak. Sama juga dengan ke mahasiswa. Iya. Kami juga maksimal lah gitu. Makanya kemarin ketika terakhir bulan Agustus saya bilang silakan yang belum tercapai kegiatan silakan diajukan sebelum akhir Agustus. Oleh akhir itu berarti sudah tutup buku seperti itu. Saya cover semua yang sebelum akhir Agustus seperti itu. UKM tertampung lah kegiatan-kegiatannya ya Pak. Dan ini ya salah satu ruangannya juga dari pindah ke sana ya Pak ya. Oke Pak, itu menurut saya juga bagian dari kita mencoba itu. Tapi begini Pak, IPN salah satunya visinya adalah adaptif ya. Nah, apa yang kemudian kiat atau ikhtiar yang dilakukan oleh IPN selain juga memang sistemnya adalah misalnya siaka dan sebagainya, terus wifi juga kencang kira-kira begitu. Ada apa lagi misalnya yang bisa dieksplorasi selain juga mungkin akan diinformasikan kepada calon mahasiswa bahwa IPN ini ya pelayanannya udah baik lah kira-kira begitu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya juga sekali lagi ucapkan saya itu adalah wakil rektor, pembantu rektor. Apa kata rektor lah gitu ya. Kita hanya membantu. Jadi memang Pak Rektor itu sudah punya visi untuk beri khidmah pelayanan terbaik untuk pendidikan di IPN ini. Bukan beliau sendiri tapi juga pun Warak sendiri, tapi semuanya tim kita berjalan bareng untuk benar-benar memajukan pendidikan di IPN baik dari segi kuantitas maupun kualitas lah gitu. Alhamdulillah kan kuantitas sekarang tahun ini
PMB-nya itu sampai 300 nyampe 270-an lah itu. 270-an ini mahasiswa barunya. Nah, ya kalau misalnya sama yang RPN mungkin sampai 300 lebih, sampai yang S2 misalnya 300 lebih. Itu kan bagian daripada pengembangan kuantitas daripada mahasiswa di IPN. Kemudian kualitas juga kita sudah maksimal, kayak misalkan UKM, ruang UKM alhamdulillah sudah baik lah gitu. Kemudian itu toilet mahasiswa juga kita sudah maksimalkan seperti mudah-mudahan bisa membuat kenyamanan pada mahasiswa dan saling menjaga satu sama lain gitu. Sama mahasiswa kita ya saling Pak. menjaga, kita saling memberi memberi yang terbaik lah untuk IPN ya gitu. Makanya juga saya pengen sekali teman mahasiswa itu untuk memberikan suatu kenangan buat IPN. Ini loh saya juara 1 internasional, juara 2 internasional. Seperti itu saya pengen gitu. Iya, harapan seperti itu. Juga kemarin sudah sudah kemarin waktu di UPS di UPS dan di Jogja kan. Terus kemudian kita juga kesana bareng di Universitas Muhammadiyah Solo ketika kita menjuarai 2 kejuaraan internasional dan sebagainya. Sekali lagi Pak, satu lagi soal dosen ini. Nah, kebetulan kan dosen memang kemarin juga perekrutan besar-besaran ya Pak ya. Spesifikasi dosen yang menurut Pak Warik ini di IPN ini, saya kira kalau pribadi saya sudah pada tahap ilmunya, keilmuannya. Kira-kira gimana Pak soal itu? Untuk perekrutan dosen itu kan sudah ada acuannya, sudah ada regulasinya ya, aturannya sudah ada. Nah, teman-teman calon dosennya ke saya itu saya sudah sering saya sampaikan bahwa perekrutan dosen itu berdasarkan kebutuhan daripada prodi. Jadi yang ngajukan itu adalah kaprodi. Misalkan kaprodi A, misalkan prodi A itu butuh dosen A karena memang kurang itu kan. Itu nanti mengajukan ke dekan nanti ke rektor. Nanti kita baru menyeleksi surat-surat yang masuk di lamaran yang masuk di IPN gitu. Nah itu baru nanti kita lakukan seleksi seperti itu. Jadi memang dari kebutuhan, bukan karena apa-apa kita dengan kebutuhan itu. Memang butuh akhirnya rekrut gitu ya Pak, bukan per tahun kita melakukan perekrutan bukan ya. Oke Pak, saya kira menarik dan cukup memberikan informasi yang baik. Tapi begini Pak, ini terakhir ya, terakhir. Aduh sih Rana ya. Pengen terus Cak. Ayo Mas ini. IPN ini targetnya dengar-dengar 2027 itu universitas. Amin. Kira-kira impian ini apa yang mau dipersiapkan oleh Pak Warik II tentang misalnya kemudian sumber daya manusia IPN, kebetulan harus selektor kepala dan sebagainya, doktornya juga sudah banyak yang ini. Gimana Pak? Iya, saya kan bilang saya itu wakil rektor rektor. Jadi Pak Rektor sudah dari tahun kemarin itu membuat tim untuk lektor kepala itu untuk meloloskan beberapa dosen lektor kepala. Tapi memang kendalanya kita itu ya teman-teman baru jenengan berarti yang berpisah dengan teman-teman kita itu emang belum ada yang punya Sinta 2. Itu kan syarat wajib sih ya. Tapi alhamdulillah jangan sudah bisa dan mudah-mudahan nanti lolos lah. Nah, yang lain juga nanti bisa menyusul lah gitu. Termasuk Pak Rektor. Saya memang awalnya itu memang sangat pengen makanya sudah dianggarkan untuk teman-teman yang mau Sinta 2 nanti kita ada anggarannya seperti itu. Dan pasti kita dalam rangka universitas bukan hanya soal euforia universitas tapi juga memperbaiki kualitas yang ada, kira-kira begitu ya Bro? Iya, seperti itu. Terakhir sebelum ditutup podcast ini, kira-kira harapan untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk kemudian tata kesemuanya di IPN Tegal dan rencana terbaik sekelumit tentang IPN Tegal yang ada di pikirannya Pak Warik II ini, gimana Pak? Kalau saya harapan untuk IPN Tegal berkah. Wow, berkah. Memang benar. Saya berkah itu karena Pak Rektor itu sering sekali ngomong ke saya berkah dat. Banyak sebut berkah dat. Kan banyak beberapa kegiatan yang memang di luar
di luar prediksi saya, tapi alhamdulillah jadi itu. Banyak sekali kegiatan yang di luar prediksi saya itu alhamdulillah jadi dan nyata wujud itu loh. Jadi memang harapan saya itu mudah-mudahan event itu menjadi berkah untuk semuanya, untuk Pak Rektor, untuk warek-warek, untuk struktural semuanya juga, mahasiswa ya, dan untuk dosen semuanya, karyawan dan sebagainya juga berkah juga manfaat ilmunya buat dosen dan semuanya lah, buat mahasiswa yang seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, matur suwun, nanti kita ada session lagi untuk Pak Warek. Ini kan belum apa-apa ini. Masih awal, kita juga colong-colongan ini waktunya Pak Warek ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan ini Pak Warek, ketika saya bilang IPN Tegal, Pak Warek bilang ramah di lokal, handal di global. Tagline kita gitu ya. Oke, 1, 2, 3. IPN Tegal, ramah di lokal, handal di global. Terima kasih.